Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi sama saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Ya teman-teman, kalau di video sebelumnya kita ngomongin masalah tanah ya, tanah yang ada di Rimbo Bujang, mulai dari kesuburannya hingga harganya kita udah bahas. Nah sekarang saya pengen ngomongin tentang hujan yang ada di Rimbo Bujang. Mungkin tepatnya apa nih ya, curah hujan kali ya. Tapi ya ini sebatas pandangan saya sebagai orang awam saja, karena saya bukan ahli di bidang tertentu ya. Jadi kalau biasanya kalau curah hujan itu kan sekian kubik per tahun gitu ya. Nah saya nggak ngomongin ke sana, saya lebih ke yang sifatnya awam saja ya, yang sering enggaknya hujan, kira-kira begitulah teman-teman ya. Jadi saya di sini udah kurang lebih 24 tahun ya, dari awal tahun 2001, ini udah 2024 akhir ya, hampir 24 tahun. Saya coba bandingkan dengan hujan yang ada di Jawa, khususnya di Jogja ya, tempat saya dulu tinggal, dari tahun 1980 hingga tahun 2000. Nah, jadi ada perbedaan teman-teman. Kalau di Jawa dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Itu kan ada dua musim ya, penghujan dan kemarau. Ya, sekarang di sini pun sama, ada penghujan, ada kemarau, tapi ada bedanya teman-teman. Jadi kalau di Jogja dulu, itu setahu saya musim penghujan itu ya betul-betul banyak hujannya, hujan gitu ya. Terus ketika kemarau itu ya hampir nggak ada hujan, gitu ya. Nah, kalau di Rimbo Bujang itu beda teman-teman. Jadi ada kemarau, ada penghujan, tetapi ketika musim kemarau pun itu tetap aja ada hujan, cuma agak kurang gitu ya. Jadi kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau yang agak lama itu 3 minggu sekali. Tapi biasanya kalau kondisi normal itu pasti ada hujan. Kalau di sini sempat 3 minggu nggak hujan aja itu udah nggak karu-karuan rasanya teman-teman. Debunya udah banyak, sumur udah mulai mengering, itu 3 minggu aja nggak hujan. Makanya ya alhamdulillah ada aja hujan. Jadi ketika udah mulai seperti itu, 2 minggu gak hujan, tiba-tiba hujan deras gitu. Jadi itu yang membedakan. Kalau di sini walaupun musim kemarau tetap ada hujan dalam kondisi normal ya, kecuali ya tahun sekian itu adalah yang betul-betul baru panjang terus banyak kebakaran hutan, itu ada juga, tapi jarang. Kalau yang normalnya yaitu ada penghujan, ada kemarau, tapi ketika kemarau pun tetap ada hujan. Nah, ini menguntungkan, kalau yang saya perhatikan ya, ini menguntungkan untuk tanaman-tanaman perkebunan seperti karet, sawit, kakao, durian. Nah, ini diuntungkan. Kenapa? Karena dengan hujan yang seperti itu tidak mengharuskan kita itu membuat sistem irigasi ya. Jadi tanpa sistem irigasi pun, tanpa penyiraman pun, berani nanam tanaman perkebunan di sini, termasuk durian. Banyak yang melakukan seperti itu, termasuk saya teman-teman ya. Walaupun cuma sedikit, itu nggak ada sistem pengairan, nggak ada, jadi ngandalin hujan aja. Tapi alhamdulillah udah 2 tahun ya lancar-lancar saja, normal-normal saja teman-teman. Apalagi kayak sawit, karet itu nggak ada ceritanya. Saya belum pernah ngelihat di sini selama 24 tahun itu ngelihat orang nanam sawit atau karet itu disiram atau dialiri air, itu nggak ada ceritanya. Jadi ya udah, pokoknya nanamnya ketika musim penghujan aja. Musim penghujan datang, tanam. Nah, ketika musim kemarau datang, dia udah hidup, udah kuat. Nah, gitu teman-teman. Durian banyak seperti itu. Tetapi kalau misalnya mau dibuatkan sistem irigasi, tentu itu lebih baik, karena bisa jaga-jaga ketika kemarau itu biar betul-betul tercukupi airnya, bisa dialirkan airnya gitu ya. Oke, itu yang kurang menguntungkannya ini untuk tanaman-tanaman seperti semangka, melon, cabai, atau sayur-sayuran gitu ya. Nah, ini agak kurang menguntungkan, atau ya harus ada tindakan lain ya, tindakan khusus untuk mengantisipasi itu. Karena kan kalau misalnya kayak semangka, melon itu kalau misalnya 2 minggu gak hujan, tiba-tiba hujan deras kan bisa merusak ya, bisa kuning, bisa busuk, atau mungkin cabai bisa rontok kan gitu ya. Tapi untuk tanaman perkebunan, nah itu tadi diuntungkan. Oke, jadi
buat teman-teman warga Rimbo Bujang atau siapapun yang pengen nanam katakanlah durian di Rimbo Bujang, tapi khawatir biaya irigasinya tinggi karena harus beli mesin, harus beli perahu dan lain sebagainya. Di Rimbo Bujang itu bisa dihilangkan. Oke, bisa tanpa itu. Asal nanamnya musim penghujan gitu teman-teman. Oke, tapi sekarang saya lihat udah mulai banyak lah yang nanam durian tetap diberikan sistem irigasi, yaitu lebih bagus karena untuk jaga-jaga ya. Tapi kalau khawatir pengeluarannya terlalu besar sementara modal kita ya pas-pasan, nggak usah, nggak apa-apa gitu. Oke teman-teman, itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya, mungkin kita bisa ngobrol yang lebih lengkap lagi di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.